Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa proposal yang sudah masuk tentang ide bisnis, gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas semuanya, saya pilih beberapa secara acak, ya. Yang pertama adalah bisnis fruit juice dan puding fruit, ya. Intinya adalah membuat satu usaha jus dan puding buah. Nah, dari awal judul ini, ya, alangkah lebih baiknya kita gunakan nama atau brand, di mana itu nanti akan menunjukkan identitas dari produk yang kita buat, gitu ya. Nah, misalkan fruit juice apa atau puding fruit apa, ya. Di mana untuk brand tersebut nanti akan dijual atau dikenal oleh masyarakat. Yang jelas brand tersebut adalah mudah diingat, ya. Kemudian tidak mengandung kata yang bertele-tele. Yang jelas yang itu, ya. Simple, mudah diingat dan menunjukkan kecirian dari produk yang dibuat. Nah, kita lihat. Ini untuk lembar pengesahannya. Oke. Nah, sebetulnya untuk yang pertama pendahuluan, ya, dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman dijual rentan terhadap bahan pengawet. Oke, masih masuk, ya. Padahal masyarakat meminati minuman seperti es, misalnya sangat banyak. Nah, ini masih ada kata-kata atau kalimat yang rancu, ya. Padahal tidak semua masyarakat itu minatnya kepada es. Nah, ini kalimatnya lebih diperhalus. Kemudian, nah, di sini dijelaskan bahwa masyarakat lebih suka membeli minuman es ya daripada membuatnya sendiri. Oleh karena itu, dimanfaatkanlah usaha minuman yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, di sini kedua mahasiswa menilai bahwa masalah yang terjadi adalah masyarakat tuh nggak mau untuk membuat es sendiri, nggak mau repot gitu ya. Maka dibuatlah ada peluang, ya. Ada peluang untuk membangun bisnis berjualan jus. Ya. Kemudian dari gambaran umum rencana usaha ini kurang tepat ya, tiba-tiba langsung SWOT. Nah, harusnya dijabarkan dulu gambaran umum usaha yang akan dilakukan itu seperti apa. Ya, dari segi kemarin yang saya sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada kekuatannya atau strength-nya adalah menyediakan minuman yang menyehatkan karena menggunakan gula alami. Oke, kita bisa diterima gitu ya, tanpa pemanis buatan. Kemudian untuk mempunyai rasa yang nikmat, menyegarkan dan memiliki kemasan yang instagramable. Nah, maksud dari kemasan yang instagramable itu seperti apa gitu ya. Nah, akankah lebih baik itu dijelaskan dengan menggunakan gambar. Nah, jadi ketika orang membaca proposal ini, oh nanti bentuk atau kemasan dalam jusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian karena ini menjual dua produk ya berarti harus dijelaskan dua-duanya. Karena walaupun sama-sama buah tetapi produknya itu berbeda, yang satu jus, yang satu puding. Kelemahannya memiliki masalah dengan lingkungan dan sertifikat gizi dari produk yang kami buat. Masalah lingkungan, produk kami masih menggunakan wadah berbahan plastik yang sulit terurai. Oke, ini bisa diterima. Dari opportunities-nya, mengubah tren menjadi minuman dingin yang sehat. Mengubah tren, nah di sini juga kurang tepat, tren yang bagaimana? Karena kalau kita ngomongin minuman, setiap orang pasti mempunyai
selera yang berbeda. Ya. Mengembangkan pangsa pasar untuk generasi muda mungkin ya, muda ini mungkin dimaksud, dan kelompok yang telah berumur. Mengembangkan, padahal yang berumur itu justru akan menghindari es. Nah, mungkin yang dimaksud di sini adalah itu tadi yang harus dipisahkan antara yang gemar mengkonsumsi jus dan mana yang gemar mengkonsumsi puding. Ya. Oke. Kesempatannya melakukan iklan di media sosial, memberikan kemudahan berbelanja Milky Puding. Oke. Nah, ini apa ini? Memberikan kemudahan berbelanja Milky Puding. Apakah ini produk yang namanya Milky? Kemudian treatnya industri minuman kemasan merupakan sektor yang kompetitif sehingga persaingan juga semakin ketat. Nah, okay. Cara pemasarannya dengan memanfaatkan lokasi. Nah, di sini juga belum dijelaskan lokasinya yang tepat itu akan berbisnis di mana gitu ya. Nah, price-nya juga belum disebutkan. Kemudian promosinya memegang peran penting. Nah, promosi yang seperti apa? Nah, dengan beriklan di sosial media oleh influencer. Nah, menghubungi influencer itu juga harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian metode pelaksanaannya, menentukan bahan produk, oke, mengembangkan ide, kemudian proses produksi dan proses promosi. Nah, untuk membuka bisnis ini diperlukan dana sebesar 680 ya. Oke, kita lihat ya untuk rincian biayanya. Oke, kompor 200.000, masih panci 50 udah dapat emang ya. Oke. Bahan habis pakai, kertas, ada stiker, ada peralatan tulis. Peralatan tulis ini apakah habis pakai? Habis pakai itu adalah bahan pokoknya. Jadi ketika dipakai maka ya sudah habis gitu ya. Kalau kertas dan stiker oke, gitu ya. Nah, kemudian peralatan tulis ini apakah peralatan tulis habis pakai atau seperti apa? Ya. Terus kemudian dari perjalanan bahan bakar, masker, makan. Perjalanan yang dimaksud ini adalah mungkin kita bisa melakukan survei kemana untuk melakukan studi banding tentang produk, ya kan? Kemudian lainnya blender. Nah, blender di sini satunya ada 50.000. Apa ada? Ada nggak blender yang harganya 50.000 ya. Untuk buahnya 12.000 per kilo. Itu belinya 3 kilo. Nah, ini buah apa saja? Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahan-bahan yang dipakai atau pengeluaran yang dipakai untuk membeli produk atau perlengkapan dari mulai perlengkapan habis pakai ya sampai perlengkapan tidak habis pakai. Tidak habis pakai contohnya apa? Ya seperti blender, panci, ya, cetakan. Nah, kalau habis pakai ya berarti ada buahnya, ya kan? Terus kemudian tadi stiker, masker, sarung tangan. Ya. Jadi ketika Anda akan membuka awal, itu butuh biaya berapa? Gitu. Nah, ini belum masuk ke dalam box atau apa ya namanya? Standnya gitu ya, nah, atau gerobaknya itu berapa, itu belum masuk di dalam anggaran. Nah, kesimpulannya adalah produk kami ini sangat menyehatkan karena bahan-bahan yang dipilih adalah bahan yang alami. Oke. Penutup. Ya, gitu ya. Masih ada beberapa yang perlu ditambahkan untuk proposal ini, ya. Yang kedua adalah coba kita lihat
yang proposal kekurangan salad buah. Ini juga masih hubungannya dengan buah. Ini juga belum ada untuk brandnya, ya. Nah, ini sudah betul pendahuluannya berisi tentang latar belakang, ya. Rumusan masalahnya, oke, merupakan usaha yang dimiliki masyarakat. Beberapa kendala, salah satunya adalah keberadaan kompetitor. Jadi rumusan masalahnya itu adalah apa yang menjadi masalah, ya, sehingga nanti diciptakan atau dibuka bisnis ini, gitu ya. Oh, rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat atau memproduksi salad buah yang kaya gizi dan kaya gizi, kemudian bersih dan dilengkapi dengan packaging yang menarik, misalkan itu namanya rumusan masalah, gitu ya. Tujuannya adalah gagasannya, nah peluang pasarnya, kekuatannya adalah dia di sini, ya, pudingnya memiliki banyak varian rasa, ukuran. Mungkin ini lebih dispesifikan ya, untuk pencernaan karena buahnya apa saja yang mendukung untuk melancarkan pencernaan. Oke. Weakness-nya tidak tahan lama, betul. Mudah-mudah ditiru, boleh. Tempatnya strategis dan selalu mensurvei tempat yang akan dijadikan lokasi untuk membuka usaha lagi. Oke, betul. Banyaknya pesaing dan penjual produk dengan harga yang lebih murah, kenaikan penjualan yang menjadi kendalanya. Oke. Untuk membuka ini, ya. Break even-nya adalah belum dicantumkan di sini. Ini untuk aset tetapnya itu kan pisau, sendok. Ya. Nah, ini juga stand-nya belum ada ini. Tempat jualannya itu kan justru penting. Misalkan mau jualan di mana, itu kan harus mempunyai tempat. Ya. Kalau misalkan mau sewa di ruko, berarti harus sewa. Itu juga dicantumkan. Ya. Di sini sudah bagus metode pelaksanaannya, sudah ada gambar, ya. Nah, bahannya sudah ada, cara membuatnya sudah ada, pengemasannya terdiri dari beberapa ukuran, kemudian promosinya dilakukan secara langsung dan membuka stand, oke. Pasca produksi ada. Nah, berbeda dengan yang proposal yang sebelumnya. Nah, proposal ini untuk membangun awal itu butuh dana 4 juta. Nah, 4 juta itu untuk apa saja? Nah, ada peralatan penunjang, bahan pakai, dan lain-lain. Nah, ini belum dirinci ya. Nah, rincian dari tabel anggaran biayanya belum ada. Nah, setelah overall sudah mulai mengerucut. Bagus gitu ya. Terus kemudian, oh ini salad buah sudah. Oh sama ya. Oh mungkin ini dengan nama yang satu kelompok. Ada seblak cinta. Nah ini yang sudah menunjuk ke dalam brand. Namanya adalah seblak cinta. Nah. Ini masih belum rapi untuk penulisan proposalnya. Nah, di dalam latar belakang itu juga harus ada yang namanya keunggulan produk. Ya, jadi kenapa memiliki usaha ini, seblak cinta ini? Tujuannya adalah lebih ke ini ya, melatih diri
untuk dapat berwirausaha. Ini pangkat profesional enggak ada. Oh, ini belum sesuai dengan format yang saya bagikan ini. Tiba-tiba langsung kegiatan usaha. Oke, ini bahan yang diperlukan. Aspek pemasarannya membuka tempat usaha di rumah, hanya di rumah saja. Ya. Di pinggir jalan raya yang lokasinya strategis dan dekat dengan area sekolahan ataupun perkantoran. Ini adalah biaya untuk merencanakan mendirikan usaha ini sebesar 5.900.000. Nah, ini juga tidak konsisten. Di sini 5.900.000, di sini 5.600.000. Penutup. Nah. Saya menjual ini BEP-nya harus menjual ya, 20 porsi. Idenya sudah tersirat, ya sudah ada brandnya, tetapi untuk penulisannya memang belum sesuai dengan yang saya harapkan, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi kita cari. Nah, oke. Ini adalah Ghost Study. Ghost Study itu apa? Nah, Ghost Study adalah usaha melalui bimbingan atau mendirikan bimbingan belajar yang unggul dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat. Nah, latar belakangnya adalah wajib belajar dari pemerintah 12 tahun. Oke. Latar belakang lainnya adalah orang tua siswa ya yang bekerja tidak dapat mendampingi anaknya dalam belajar. Perumahannya bagaimana menciptakan usaha bimbingan belajar? Oke, bagus. Bagaimana memanfaatkan, mengembangkan potensi mahasiswa agar dapat menghasilkan keuntungan secara finansial? Nah, tujuannya adalah membuka usaha bidang membuka usaha menghasilkan keuntungan finansial. Nah, keluaran dari usaha ini apa? Ya, sebuah bimbingan atau privat belajar. Nah, nanti kalau misalkan ini proposalnya bagus dan bisa diterima, bisa dijadikan sebuah artikel. Oke, gambaran umumnya adalah memiliki pembelajaran menekankan pada pemahaman dasar. Oke. 2 program pembelajaran yaitu bimbingan online dan privat tatap muka. Proses belajar online dilakukan secara virtual melalui aplikasi GoStudy, berarti sudah ada aplikasinya, ataupun bisa dilakukan secara tatap muka. Oke, trennya di sini sudah dijelaskan. Nah, fokus pada belajar yang efektif dan tidak instan. Nah, disesuaikan dengan pasar, ya. Letaknya juga harus diperhatikan. Strategi pemasarannya, ya. Memperhatikan produk atau layanan yang memuaskan, kemudian biaya dari privat atau belajarnya itu berapa, ya harus dihitung secara sesama, jangan sampai nanti muncul anggapan masyarakat bahwa terlalu mahal atau terlalu murah. Terlalu mahal itu juga akan menjadikan persepsi masyarakat yang tidak baik. Begitupun juga dengan terlalu murah, gitu kan. Jadi silakan disurvei rata-rata di pasar itu ketika harus melakukan jasa layanan privat, ya belajar secara privat itu berapa. Oke. Metode pelaksanaannya sudah bagus, ini sudah terstruktur, ya. Nah, ini rencana pembiayaannya. Untuk membuka dibutuhkan dana sebesar 12 juta. Oke. Pendanaan modal alat siswa
Ini sewa atau tempatnya belum masuk ya, walaupun itu di rumah sendiri, tetapi harus ada yang namanya biaya untuk sewa tempat. Ya. Sudah bagus, ini saya kira bisa diajukan ke dalam PKM Universitas Semarang. Ya. Nah, tinggal ditambahkan sedikit sentuhan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa tugas dan sebetulnya masih banyak tugas lagi. Jadi dari situ Anda bisa mengetahui ya apa saja yang menjadi pokok penting. Yang pertama adalah sebuah usaha itu harus mempunyai yang namanya brand. Ya, brandnya itu harus bisa dikenal, mudah dipahami, mudah dihafalkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah masalah produk, kualitas produk dan mutu. Masalah kualitas produk harus dijaga ya, jangan sampai kalah bersaing dengan kompetitor yang lain. Juga mengandalkan mutu dari produk itu sendiri. Harga juga harus dipertimbangkan ya. Planning yang matang itu nanti akan berpengaruh kepada jalannya bisnis kita selama jangka waktu tertentu. Nah, bisa dihitung dengan menggunakan BEP ya. Jadi untuk pertama kali kita jualan itu kita harus laku berapa orang, berapa produk ya. Nah, di sini kita dituntut untuk pintar ya, dalam menganalisis situasi. Ya. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita untuk mata kuliah teknopreneurship ada praktikum, di mana untuk praktikumnya itu kita adakan di lapangan. Nah, secara teknisnya bagaimana? Nah, mulai sekarang silakan Anda cari satu UMKM. Jadi nanti ini adalah tugasnya kelompok, satu kelompok 3 orang, 3 atau 4 ya, 4 orang. Silakan cari UMKM terdekat dan yang bisa dianalisis nanti ya akan Anda ulas dia sejarahnya bagaimana, menghasilkan produk apa, sampai dengan nanti Anda diminta untuk membuat satu video. Ya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas minggu depan. Ya. Nah, siapkan saja satu UMKM yang sekiranya ya, bisa kita ulas, kita kelemahannya apa, kita bisa memberikan satu masukan atau kontribusi kepada UMKM tersebut. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.